semua, kami dari kelompok 13 akan membahas tentang pengelolaan kelas digital dengan Ibu Dr. Cucun Sunengsi SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Rojak dengan NIM 2408524. Kenalkan, nama saya Liza Ananda Putri dengan NIM 2408283. Saya Revina Ramadhani dengan NIM 2403163. Yang pertama ada pendahuluan. Kelas adalah sebuah ruang belajar modern yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk menunjang proses pembelajaran. Artinya, guru dan siswa tidak hanya mengandalkan papan tulis dan buku, tetapi juga menggunakan perangkat digital seperti laptop, tablet, smartphone, serta aplikasi pembelajaran online. Definisi kelas digital menurut para ahli. Yang pertama, menurut Munir tahun 2017, kelas digital merupakan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik. Lalu yang kedua, menurut Kengwi and Kim tahun 2010, kelas digital adalah lingkungan belajar berbasis internet dan multimedia yang memungkinkan interaksi lebih luas, fleksibel, dan kolaboratif. Lalu yang ketiga, menurut Kemdikbud tahun 2019, kelas digital adalah ruang belajar yang menggunakan aplikasi atau media digital sebagai sarana utama dalam kegiatan belajar. Salah satunya melalui program Sahabat Rumah Belajar. Di sini ada tujuan kelas digital. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan teknologi, materi dapat disajikan dalam bentuk multimedia, modul adaptif, kuis interaktif, dan platform diskusi. Hal ini memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, mendorong kemandirian siswa. Di kelas digital, siswa sering diberi kontrol lebih terhadap waktu, urutan materi, dan kecepatan belajar. Dengan demikian, mereka bisa mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Lalu yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dunia sekarang ditandai dengan teknologi yang terus berkembang, seperti AI, media digital. Pendidikan harus bergerak supaya siswa tidak tertinggal dalam keterampilan digital. Lalu yang keempat, meningkatkan lingkungan belajar interaktif. Teknologi memungkinkan interaksi tak hanya antar guru dan siswa, namun siswa juga bisa berdiskusi daring, kolaborasi online, kuis langsung, dan penggunaan multimedia interaktif seperti video. Lalu yang kelima, meningkatkan literasi digital. Dengan cara rutin menggunakan perangkat digital, platform pembelajaran, media daring, siswa dan pengajar akan tumbuh keterampilan dalam menggunakannya, mengevaluasi dan menciptakan konten digital. Literasi digital juga mencangkup kemampuan berpikir kritis terhadap informasi daring. Manfaat kelas digital. Kelas digital bermanfaat memberi fleksibilitas untuk belajar kapan saja dan di mana saja, serta membuat pembelajaran lebih menarik melalui media interaktif seperti video, animasi, dan kuis online. Dengan dukungan teknologi, guru dapat memantau perkembangan siswa secara real-time, memberikan umpan balik cepat, serta menciptakan suasana belajar yang lebih kolaboratif dan menyenangkan. Menurut Helm et al. 2022, dalam edukasi dan informasi teknologi yang menyebutkan bahwa integritas media digital dalam kelas mampu meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar secara signifikan. Tantangan kelas digital. Yang pertama itu akses internet dan perangkat, di mana akses internet dan perangkat ini terbatas. Tidak semua siswa memiliki gadget atau jaringan internet yang memadai, terutama di daerah terpencil. Terus yang kedua, literasi digital, di mana
guru maupun siswa ada yang belum terbiasa menggunakan aplikasi ataupun platform digital untuk belajar. Terus yang ketiga, distraksi dan teknologi siswa dan teknologi. Siswa mudah terdistraksi oleh media sosial, game, atau aplikasi lain saat belajar online. Dan yang terakhir itu, tidak semua materi cocok mata pelajaran. Salah satunya itu seperti pelajaran IPA dalam praktek laboratorium ataupun olahraga yang sulit dilakukan secara digital. Kemudian ada platform pengelolaan yang digunakan di kelas digital. Di sini ada dua, yaitu Google Classroom dan yang kedua itu Zoom atau Google Meet. Nah, di mana dari kedua itu ada penggunaan dan fungsinya. Yang pertama itu Google Classroom. Dalam penggunaannya, salah satunya itu dipakai guru dan siswa untuk mengelola pembelajaran secara online, seperti memberikan tugas, mengumpulkan tugas, dan memberikan nilai. Yang kedua itu, guru memberikan materi pembelajaran seperti file PDF, link video, dan berbagai macam pengumpulan. Terus yaitu fungsi Google Classroom. Nah, fungsi Google Classroom yaitu sebagai tempat utama belajar online dan membantu guru bila mana ada keperluan lain yang tidak bisa tatap muka. Terus yang kedua yaitu Zoom atau Google Meet. Nah, penggunaannya itu dipakai untuk tatap muka secara online saat rapat, presentasi, dan belajar online, dan bisa kerja kelompok secara online atau bimbingan jarak jauh. Fungsinya yaitu Google Zoom atau Google Meet ini berfungsi bila mana guru tidak bisa hadir di dalam kelas atau tatap muka. Zoom atau Google Meet ini membantu dalam proses pembelajaran secara online. Strategi pengelolaan kelas digital, di mana dalam strategi pengelolaan kelas digital ada 6 poin. Yang pertama itu aturan dan etika, yang kedua itu perencanaan materi yang terstruktur, yang ketiga itu interaksi dan keterlibatan aktif, yang keempat itu pemantauan dan umpan balik, yang kelima itu pemanfaatan multimedia, dan yang keenam itu pendekatan diferensiasi. Untuk yang pertama yaitu aturan dan etika. Nah, di mana guru membuat kesepakatan bersama dengan siswa bahwasanya dalam penggunaan teknologi di dalam kelas tidak diperbolehkan terkecuali ada suruhan dari guru. Bila mana tidak ada suruhan, siswa tidak diperbolehkan dalam bermain HP di kelas, dikarenakan hal itu dapat mengganggu aktivitas dan pembelajaran siswa. Kemudian itu poin yang kedua, perencanaan materi yang terstruktur, di mana dalam teknologi atau kelas digital ini guru melalui digital salah satunya untuk menyiapkan materi dengan jelas dan mudah dipahami agar siswa bukan hanya tertarik ataupun fokus dalam pembelajaran, tetapi juga siswa paham apa yang dijelaskan melalui alat digital ataupun teknologi yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi dan keterlibatan aktif. Selain itu, guru juga memanfaatkan digital tersebut dalam seperti ruang diskusi ataupun melalui seperti kuis dan yang lainnya agar siswa tidak merasa bosan dan merasa bahwasanya di kelas digital juga ada yang namanya pertanyaan melalui kuis tersebut dan berdiskusi juga bisa. Kemudian poin yang keempat, pemantauan dan umpan balik. Guru memantau kehadiran bukan hanya dalam pembelajaran teknologi atau kelas digital, guru juga memantau kehadiran siswa, partisipasi dan tugas, dan memberikan komentar dan apresiasi bila mana siswa ada yang bertanya ketika ada yang presentasi ataupun ada yang ketika guru sedang menjelaskan di depan. Yang kelima itu pemantauan multimedia. Dalam digital, guru
juga harus bisa memanfaatkan seperti video berupa animasi atau gambar, bertujuan agar lebih menarik dan tidak membosankan, dan siswa tersebut tidak merasa bosan ataupun merasa seperti terbiasa saja dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, di dalam kelas digital juga guru harus bisa berkreatif ataupun bervariasi dalam proses mengajar. Dan yang terakhir yaitu pendekatan diferensiasi, di mana guru harus menyesuaikan sesuai kebutuhan siswa. Lalu ada literasi digital. Yang pertama yaitu kemampuan memahami, menggunakan, dan membuat konten dengan teknologi digital. Lalu yang kedua, bijak menggunakan internet. Lalu yang terakhir, menjaga keamanan data. Nilai yang dikembangkan dalam kelas digital. Di sini ada 4 poin dalam nilai yang dikembangkan. Yang pertama itu disiplin, yang kedua itu kreatif, yang ketiga itu bertanggung jawab, dan yang keempat itu kerjasama. Yang pertama, disiplin. Disiplin kita bisa melihat dalam penggunaan teknologi ataupun digital. Dalam penggunaan ini, siswa bisa dilihat menggunakan teknologi secara bijak, dapat mengartikan bahwa siswa itu disiplin dalam penggunaan teknologi. Nah, selain itu, siswa juga bukan hanya menggunakan secara terus-menerus, dan siswa juga harus ingat batasan atau waktunya. Dan siswa juga harus melihat mana yang baik dan mana yang buruk dalam penggunaan teknologi. Kemudian yaitu poin yang kedua, kreatif. Nah, di mana selain menggunakan teknologi, siswa juga harus berkreatif dalam memanfaatkan teknologi. Bahwasanya dalam teknologi itu juga ada yang namanya nilai positif yang dapat diambil dalam mengembangkan penggunaan teknologi. Salah satunya itu berkreatif dalam penggunaan digital. Yang ketiga itu bertanggung jawab. Nah, siswa harus sadar dan mengetahui bahwasanya dalam penggunaan teknologi bisa memutuskan atau mengambil keputusan ataupun berpikir mana yang baik dan yang buruk dalam penggunaan teknologi. Nah, siswa harus bisa sadar atau bertanggung jawab dalam penggunaan itu. Kemudian itu yang terakhir, kerjasama. Nah, selain menggunakan teknologi, melihat mana yang baik dan yang buruk dan memanfaatkan teknologi tersebut, siswa juga harus menghargai peran orang lain dalam kehidupan sehari-hari dan bekerja sama dalam bersosialisasi dalam teknologi. Bila mana ada informasi, siswa juga harus bertukar informasi ataupun saling berdiskusi dalam informasi yang didapat. Lalu ada peran guru dalam pengelolaan kelas digital. Yang pertama ada perencanaan. Guru berperan dalam merancang kegiatan pembelajaran digital agar sesuai dengan tujuan, karakteristik siswa, dan kompetensi yang dicapai. Lalu yang kedua, pengelolaan. Guru bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan teratur, baik tatap muka secara langsung maupun tatap muka secara daring. Guru harus memastikan aktivitas belajar lancar, mengatur jadwal, pengelolaan forum diskusi, serta menjaga etika komunikasi digital antar siswa. Lalu yang ketiga ada evaluator. Guru bertugas melakukan penelitian terhadap hasil dan proses belajar siswa secara adil dan objektif. Dalam kelas digital, evaluasi dapat dilakukan melalui kuis online, ataupun proyek digital dan refleksi belajar. Yang keempat, fasilitator. Guru berfungsi menyediakan sumber belajar, bimbingan, dan pengalaman belajar yang bermakna. Guru
memfasilitasi siswa untuk menemukan pengetahuan sendiri melalui eksplorasi digital. Yang kelima, motivator. Guru berperan menumbuhkan semangat dan motivasi belajar siswa, terutama karena pembelajaran digital sering menimbulkan kejenuhan. Guru bisa memberi apresiasi digital seperti komentar yang positif, serta menciptakan keadaan belajar yang menyenangkan dan menantang. Yang keenam, membimbing literasi digital. Guru memiliki peran penting dalam mengembangkan literasi digital siswa, yaitu kemampuan menggunakan teknologi secara kritis, etis, dan produktif. Guru harus mengajarkan cara mencari, menilai, menggunakan informasi digital secara bertanggung jawab, termasuk kesadaran terhadap keamanan data dan jejak digital. Kesimpulannya yaitu, pengelolaan kelas digital adalah upaya memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, fleksibel, dan interaktif. Guru berperan sebagai perencana, fasilitator, dan pembimbing literasi digital agar siswa mampu belajar mandiri, kreatif, serta bertanggung jawab. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses dan distraksi teknologi, kelas digital tetap memberikan manfaat besar jika dikelola dengan strategi yang tepat dan berlandaskan nilai disiplin, kerjasama, serta etika digital. Sekian presentasi dari kelompok 13. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.